Urusan pendidikan ini memang bukanlah urusan sebatas umur kabinet. Bahkan kemudian kita tidak bisa mengatakan pendidikan itu selesai dalam waktu singkat. Ini proses panjang. Dan siapa sih yang menikmati pendidikan ini? Hampir semuanya kita saksikan ketika menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Banyak kelas menengah di sana. Pertanyaannya, siapa yang memperhatikan masyarakat yang di bawah, kaum duafa ini? Bisakah mereka sekolah sampai tinggi? Alih-alih bisa sampai ke SMA, jangan-jangan mereka selesai di SD. Karena banyak juga anak-anak di kelas bawah itu kita saksikan mereka tidak mengikuti pendidikan PAUD ataupun taman kanak-kanak. Mereka langsung ke SD sehingga fondasinya tidak begitu kuat. Siapa yang memperhatikan anak-anak di bawah itu? Lalu kemudian harapan timbul ketika kita mendengar Presiden Prabowo menaruh perhatian pada sekolah rakyat. Sekolah apa ini? Tadinya kita mendengar ada sekolah para elit, sekolah Garuda, yang juga akan dibangun besar-besaran di berbagai provinsi. Tapi kan kita juga perlu menaruh perhatian pada yang di bawah. Dan menarik sekali, di tengah-tengah percakapan itu, orang yang dipercaya oleh Presiden Prabowo adalah bukan orang sembarangan. Orang ini pernah menjadi Menteri Pendidikan. Dalam satu periode kita pernah menyaksikan nama ini, dan kemudian juga beliau ini adalah guru besar di ITS. Siapa orangnya? Saya kira sangat jelas sekali. Bersama saya telah hadir Bapak Prof. Muhammad Nuh. Selamat datang di Cafe Breezy, Pak Nuh. Terima kasih. Luar biasa tempatnya ini. Ya beginilah tempat kami. Ya, Semriwing. Ya, makanya namanya Semriwing itu bahasa kita, Inggrisnya namanya Breezy. Breezy. Breeze. Begitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Nuh. Sama-sama, saya terima kasih bisa bersilaturahim dengan guru kita. Sahabat saya ini sahabat luar biasa. Kita. Sahabat guyon-guyonan juga. Baik, Pak Nuh, kita berteman sangat lama. Ya. Waktu Pak Nuh jadi menteri, sebelumnya pun kita sudah berteman. Ya. Dan kita selalu bicara tentang pendidikan. Apa itu sekolah rakyat, Pak Nuh? Jadi sekolah rakyat ini sekolah yang digagas oleh Pak Presiden. Ya. Esensinya adalah gimana caranya kita bisa memuliakan kaum duafa atau keluarga miskin, khususnya miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Yang paling miskin. Itu melalui apa? Melalui dunia pendidikan. Ya. Karena semua baik kajian akademik, kajian empirik itu menunjukkan pendidikan itu adalah sistem rekayasa sosial yang paling teruji dan terbukti untuk bisa memotong mata rantai kemiskinan itu. Dan itu anak tangga yang bagus untuk merubah nasib ya, merubah kelas ya. Betul, itu baik secara akademik maupun secara empirik. Dari situlah akhirnya Pak Presiden menugaskan kepada Kementerian Sosial. Jadi bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kenapa bukan ke Kementerian Pendidikan? Ya, karena memang pendekatannya karena dari kemiskinannya. Dari kemiskinannya itulah yang diambil. Sehingga kalau gitu yang paling pas adalah Kementerian Sosial. Tentu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena Kementerian Sosial tidak punya kompetensi untuk urus pendidikan. Pastinya begitu. Itu. Dari situlah akhirnya saya diminta oleh Pak Mensos. Oke Pak Nuh, tolong saya dibantu untuk bisa ngurusin ini. Ya saya bismillah. Cerdas juga di Pak Saifullah ketemu sama Prof. Nuh ini. Itu karena memang saya terus terang punya punya passion yang luar biasa terkait dengan urusan kemiskinan dan pendidikan. Itu bidik misi dulu? Iya. Zaman Pak Nuh terkenal dengan bidik misi? Bidik misi. Itu adalah salah satu yang kita gulirkan saat itu. Yang tadinya anak-anak miskin tidak mungkin kuliah, kita buat mungkin. Dan akhirnya memang sudah mungkin. Jadi tema kita Pak Renald itu memungkinkan yang belum mungkin atau yang tidak mungkin dan menjangkau yang belum terjangkau. Yang belum terjangkau itu di daerah terpinggir, terluar, termiskin atau lagi setiap provinsi itu yang paling bawah? Itu bisa tidak terjangkaunya karena teritori, bisa tidak terjangkaunya karena status sosial. Status sosial, oke. Meskipun dia itu berhimpitan dengan sekolah. Tapi kalau dia tidak mampu secara ekonomi, dia pun juga tidak bisa akses ke sekolah. Rumah di dalam gang sempit, beratapkan
rumbai-rumbai, barangkali kardus begitu ya. Iya, bisa jadi. Barangkali tidak berjendela, makan juga orang tuanya sangat susah, perjuangan hidup ya. Tapi biasanya kan anak-anak seperti ini malah punya ketangguhan fisik yang kuat biasanya. Biasanya begitu, tapi kita ingin membuktikan, karena mereka pun juga kadang-kadang mengidap yang namanya inferiority complex. Ya, pasti. Itu. Ya. Oleh karena itu konsep dari sekolah rakyat ini itu adalah berasrama. 24 jam boarding school. Boarding school 24 jam. Semua gratis, makan minum ditanggung. Demikian dan seterusnya, termasuk layanan pendidikan dan pengasuhan. Apa tujuannya dibikin boarding? Satu, kita ingin merubah yang paling mendasar adalah kebiasaan, sekaligus juga membangun karakter yang tangguh sekalian. Ya, kalau di rumah mungkin ada kekerasan, di sini mereka dilatih aman dan juga dilatih supaya tidak melakukan itu. Ya. Kalau di rumah bisa jadi dia terpengaruh yang hal-hal yang negatif di kampung itu, sekarang kita ambil gitu, sehingga dia lebih perbaiki lingkungannya lagi itu. Dan ini ada bukti soalnya. Ya. Paling tidak ada 2 tempat, yaitu di Sekolah Menengah Unggulan CT Arsa. Di mana itu? CT Arsa di Deli Serdang. Oh, Deli Serdang, oke. Ini awalnya dulu adalah anak-anak yang kena musibah tsunami. Ya. Aceh. Ya. Ditampung di situ. Ditampung di Deli Serdang. Deli Serdang, terus dikembangkan lagi sekarang menjadi SMA Unggulan. Ya. Dikembangkan lagi yaitu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini mereka ini semuanya asalnya adalah anak-anak miskin. Syarat pertama orang miskin. Tapi alhamdulillah setelah diasramakan, dididik dengan baik dan seterusnya, hasilnya luar biasa. Untuk itu kita tidak bisa menyebut mereka kaum duafa dong. Sekarang alhamdulillah mereka sudah lepas dari status kaum duafa itu kan juga bisa membuat stigma di mereka bahwa mereka orang yang tak berdaya, orang yang tak itu. Jadi memang banyak saran, kritik dan seterusnya. Mengapa Pak dikasih nama sekolah rakyat? Rakyat itu kan konotasinya kan di bawah. Konotasinya di bawah. Konotasinya negatif. Saya bilang enggak. Kita ingin belajar mengajak mereka membaca realitas. Iya memang saya ini miskin. Tetapi saya ingin berubah. Seperti rumah perubahan ini. Yang tugasnya adalah merubah yang X0 menjadi X100. Taruhlah begitu. Lompatan. Oleh karena itu jangan mereka diinabubukkan di ini. Mestinya dia miskin, kamu tidak miskin, cuman kurang ini kurang. Enggak lah. Kita ingin mengajak mereka belajar membaca realitas. Iya memang saya miskin sekali lagi, tapi saya ingin berubah. Saya ingin merubah nasib saya supaya tidak miskin lagi. Berarti di sekolah juga gizinya diperhatikan? Tentu. Ya nanti salah satu yang kita ukur, Pak Renat, itu mulai dia masuk. Ukuran-ukuran fisik, kesehatan fisik kita ukur. Nanti selama dia 1 semester seperti apa? X0-nya kita lihat. Sampai ke X1. Sampai X1 sampai dia lulus nanti kita lihat. Deltanya berapa. Di samping urusan yang fisik tadi itu, urusan yang terkait dengan pendidikan pun juga deltanya kita ukur. Semuanya kita ukur. Transformasinya, hasilnya apa? Sehingga kita temu nanti formula berapa unsur multipliernya yang bisa didapat dari anak-anak itu. Orang-orang di Padang mengatakan kalau seseorang itu bisa saja tidak jadi apa-apa karena berasnya memang cuma segitu katanya. Jadi ada beras yang bantet ya jadinya bantet begitu kan. Nah bagaimana dengan anak-anak ini? Bagaimana kita bisa mengajak mereka berubah kalau dari kecil mereka lahir dari keluarga miskin itu kan identik dengan anak stunting, gizinya kurang baik selama dalam kandungan. Apa solusinya yang Panu sudah pikirkan? Jadi ada teori garbage in, garbage out. Kalau garbage in, garbage out, ini tidak usah pakai mikir. Justru begitu aja. Justru yang menjadi tantangan kita itu memungkinkan yang tadinya pemahaman umum tidak mungkin. Dan memang bisa itu. Contohnya banyak sekali empiriknya itu yang tadinya keluarga miskin berubah menjadi orang yang berpendidikan dan berkecukupan. Siapa tahu waktu kecilnya ibunya menyusui anak itu dengan sungguh-sungguh dan memberi makan yang benar. Dan didoain juga dengan baik dan seterusnya. Saya yakin banyak lah cerita itu. Paling enggak yang cerita miskin Pak Hairul.
Hairul Tanjung si anak Singkong. Anak Singkong kan miskin kecilnya. Anak Kemayoran. Iya, kan bisa berubah juga. Jadi kita tidak ingin terjebak di stigma miskin itu ya selamanya akan jadi miskin. Enggak. Ya. Miskin itu bisa berubah. Bisa berubah. Oke. Ya. Di mana akan dibangun? Ini kan lumayan 200 kalau titik. Saya tidak salah 200 titik. Ya. Ini di 200 titik itu berarti separuh dari jumlah kabupaten dan kota. Iya, separuhnya. Separuhnya. Jadi gini, sekarang ini fase awal kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Kemsos yang sudah ada. Misalnya gedung apa itu? Misalnya ada di Bekasi ini. Ada di situ ada 5-6 hektar, gedungnya sudah bagus dan seterusnya. Yang masih ada kesempatan untuk kita pakai itu karena okupansinya tidak 100% di situ. Dan di beberapa kabupaten kota pun juga provinsi Kemsos punya itu. Ada 41 titik. Yang sudah ada 41 titik. Yang sudah ada bangunan yang kita tinggal mengkonversi karena di situ tadinya dipakai pelatihan-pelatihan. Kita konversi menjadi kelas. Kelas belajar. Asramanya pun mereka juga sudah ada. Dapurnya pun juga sudah ada existing ini. Tinggal mungkin nanti nambahkan lab dan seterusnya. Di samping itu dari provinsi. Provinsi pun juga punya aset-aset yang sekarang dianggap idle. Misalkan aja Jawa Timur. Jawa Timur provinsi sudah menyiapkan 2 lokasi yang bisa dipakai ini. Kabupaten kota demikian juga. Tadi saya ketemu Sekda Provinsi Jawa Barat. Beliau pun juga menyiapkan beberapa lokasi di Jawa Barat dan seterusnya. Intinya luar biasa sambutan dari pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan masyarakat pun juga begitu. Karena apa? Karena ini cara yang terbaik. Untuk memotong mata rantai itu. Tapi Pak Nuh ini mohon maaf kan kita ini negara yang tidak seimbang selalu kan. Gedungnya bagus, upaya untuk menggelontorkan dana untuk pendidikan bagus, tapi kita tidak menggaji gurunya dengan baik. Ya kan, ini kan problem ini. Sehingga banyak terjadi orang yang tidak punya panggilan guru akhirnya terpaksa menjadi guru. Kita saksikan di mana-mana. Pertanyaannya adalah dari mana kita dapatkan guru dan bagaimana ini? Kalau ini mau bagus kan diperlukan guru-guru yang juga bergizi. Luar biasa. Guru-gurunya juga punya rasa percaya diri. Guru-gurunya juga berpakaian baik. Bukan hanya ala kadarnya, tapi dia juga bisa menunjukkan bahwa pendidik itu bukanlah orang yang dihina-hina, dikerjain oleh muridnya. Kita banyak menyaksikan karena perlakuan negara pada guru itu tidak begitu baik belakangan ini. Terlalu rendah gaji guru dan bahkan banyak yang jadi honorer dan kemudian terjadilah tidak ada yang angkat-angkat dan anak-anak itu berani mengolok-olok guru dan kemudian yang terjadi juga dia tidak dihargai dalam masyarakat. Mereka merangkap menjadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak terhormat dalam masyarakat secara ekonomi, gitu ya. Kalau terhormat atau tidak kan sebenarnya karakter dari manusianya. Tetapi ini secara ekonomi, bagaimana Pak Nuh jadi solusinya? Itu bagian dari persoalan. Jadi saya selalu mengatakan Pak Renat, kalau kita ngurusi pendidikan, tidak usah khawatir. Khawatir apa? Khawatir kehabisan persoalan. Jadi banyak sekali persoalan itu. Maduranya mulai keluar ini. Banyak ini sekali guyon Maduranya luar biasa nih Pak Nuh. Belum keluar, saya menunggu ini cok-cok ini. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan itu. Tugas kita adalah menyelesaikan tahapan-tahapan dari persoalan itu. Guru ada persoalan dan seterusnya. Tapi kita ingin memanfaatkan yang tersedia ini. Jadi sekarang ini kita tentu berkoordinasi dengan pendidikan dasar dan menengah, kementerian, itu ada 60.000 guru. 60.000 guru? 60.000 guru yang sudah lulus PPG, pendidikan profesi guru. Sudah lulus dia itu. Dari situlah salah satu sumber yang nanti akan kita ambil. Diseleksi lagi? Diseleksi lagi. Diseleksi tentu yang pertama berbasis kompetensi. Sebenarnya perlu berapa jumlah guru? Ini untuk tahap awal kira-kira kita butuh 600-700. 600 sampai 700. Ya. Terus diseleksi juga berdasarkan kewilayahan. Supaya nanti dia bisa lebih efektif. Kan? Tidak homesick lah. Jadi tidak, kalau orang Jawa Barat ya kita ambil dari Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, demikian dan seterusnya. Relokasinya tidak mahal. Relokasinya tidak mahal. Itu sedang kita petakan. Habis itu mereka akan masuk ke dalam pelatihan. Pelatihan untuk menyiapkan, membekali mereka supaya apa? Supaya yang pertama dia punya social empathy. Social empathy, Harus punya ini.
Gurunya ini sudah harus tahu bahwa mereka ini murid-muridnya adalah anak-anak dari yang kelas bawah yang mememerlukan itu, perlu dibangun rasa percaya dirinya, ya perlu kehangatan dari kita sebagai orang tua, sentuhan-sentuhan kasih sayang yang membangkitkan semangat, juang, inferiority complex putus, menjadi self confident. Teaching is a love story. Ya, kisah cinta seorang pendidik pada murid-muridnya supaya mereka bisa menjadi lebih bermanfaat untuk hidupnya. Bahkan kita harapkan mereka ini itu menjadi mesin transformasi. Mesin transformasi. Karena tidak hanya sekedar dia ngajarkan saja. Tapi bagaimana dia bisa mentransform dari satu titik menjadi ke titik yang ada di sebelah sini. Itu guru-gurunya kita latih. Demikian juga nanti pada saat dia berasrama, kita carikan pamong, pengasuh yang memang dia bisa mendampingi mereka. Ini dan seterusnya. Ini milihnya harus sungguh-sungguh karena kita saksikan di beberapa tempat malah jadi predator mereka. Ada kasus pamongnya ini harus benar-benar dalam pengawasan dan juga berkualitas. Kalau enggak kasihan betul anak-anak ini. Itu. Dan mereka kita bekali life skill. Life skills, khususnya digital life skill. Jadi mereka di samping akademik tentu biasa itu, tetapi mereka kita ajarin betul digital life skill karena memang eranya era digital. Sehingga mereka itu jurusan apapun itu paham betul tentang coding, paham betul tentang cyber security, paham betul tentang prinsip-prinsip data science dan seterusnya. Nah, syukur-syukur kalau ini nanti bisa dimasukkan sebagai apa? Sebagai certified competencies. Sehingga dia di samping lulus mendapatkan ijazah, dia punya kompetensi-kompetensi yang certified. Dia bisa melanjutkan lagi atau kalau nanti perlu kerja, kerja. Ya, saya baru saja melihat data bahwa ternyata Bank DBS baru saja merumahkan 4.000 orang karyawan dan mengganti DBS mengganti dengan 1.000 orang karyawan baru yang setelah saya lihat jenis pekerjaannya disebut AI related. Terkait dengan AI. Jadi banyak sekali nama-nama pekerjaan yang tidak pernah kita dengar. Kalau selama ini kita dengar namanya compliance, kali ini adalah AI compliance. AI compliance. Jadi sudah beda sekali isinya, gitu ya. Trainernya juga annotator. Nah, jadi bagaimana membuat anotasi-anotasi yang bersifat digital, begitu ya, memberikan konteks dan sebagainya. Saya bilang di mana nih sekolah kita yang menawarkan, yang bisa mengisi jabatan-jabatan ini. Akhirnya di Singapura itu dan lebih banyak diisi orang-orang India karena mereka sekolahnya sudah ke sana, sudah siap. Kalau bahasa apa nanti? Nanti kita tentu wajib lah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, Arab. Jadi benar-benar dibuat manusia berkualitas. Manusia berkualitas. Tadi yang saya singgung yang urusan digital tadi itu, kan begini Pak Renald ya, eranya sekarang kan sudah era digital. Betul. Penduduknya pun juga penduduk digital. Culture-nya pun juga culture digital. Sehingga Pak, the future is digital. Bahkan parenting-nya pun digital parenting. Digital. Oleh karena itu yang kita ajarkan pada anak-anak kita bukan sekedar digital sebagai pengetahuan atau skill, tapi bagian dari culture. Digital culture. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Sekali lagi, meskipun ini anak-anak miskin dari bawah. Tapi ini adalah masa depan kita. Sehingga saya selalu menerjemahkan Indonesia 45. Yang kita gagas-gagas, yang kita harap-harapkan itu. Saya menerjemahkan Indonesia 45, kejayaan Indonesia. Itu punya makna kalau ada kebangkitan kaum du'afa. Kebangkitan kaum du'afa. Kebangkitan kaum miskin. Karena apa? Karena janji kemerdekaan juga bunyinya begitu. Mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu janji kita. Janji kita, janji negara itu. Dan musuh kita memang kebodohan dan kemiskinan. Itu musuh bebuyutan itu. Itu. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita ingin ngajak juga rumah perubahan, memberikan pandangan, memberikan wawasan, memberikan kontribusi. Oh ini loh, parenting yang paling bagus di era digital. Saya baru saja membaca sebuah buku, disebutkan di situ ada 3 jenis parenting. Yang pertama itu adalah digital enablers. Enablers itu adalah ketika orang tua melihat anaknya sudah hebat, ya untuk diapain lagi?
ya udah dia eksplor sendiri anak itu. Tapi karena dia mencari sendiri, akhirnya anak-anak itu menjadi asik dengan dunianya sendiri. Dan itulah melahirkan apa yang disebut sebagai digital orphan. Jadi mereka jadi anak yatim karena ibu bapaknya mendiamkan, nggak ngerti. Dia asik dengan dirinya sendiri. Orang tuanya itu kan transmigran atau imigran di dunia digital imigran. Sedangkan anaknya native. Penduduk asli, pribuminya dia di bumi digital ini. Ya. Kemudian yang kedua itu disebut digital digital limiters. Limiters. Jadi benar-benar terbatas, dia membatasi bahkan karena dia khawatir, orang tua khawatir. Anaknya ini nanti di dunia digital itu ada seks, ada LGBT, ada semuanya ada. Cyberbullying, cybercrime, scam, macam-macam. Jadi orang tua jangan masuk. Akhirnya anak-anaknya nggak jadi apa-apa. Digital exile anak-anak itu. Nah, yang bagus itu yang ketiga katanya. Yang ketiga itu adalah digital mentor. Jadi kita sebagai orang tua harus jadi mentor. Karena anak-anak ini juga orang tuanya tidak ngerti juga pasti kan. Karena kaum miskin ini kan terbatas. Mentornya adalah guru-gurunya, para pamongnya ini. Jadi mereka lah yang mendampingi, memberitahu, membuka jalan. Tetap pakai tapi caranya ini ada etikanya begini, hati-hati ini. Dan itulah yang melahirkan anak-anak yang akhirnya menjadi putra mahkota, digital heirs begitu. Itu seperti itu yang diharapkan. Iya, memang kalau dari sisi konsep di teknologi, dan kebetulan kalau digital ini kan sudah masuk di generic purpose of technology, GPT. Beda dengan teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan itu tidak semua orang membutuhkan. Tapi digital teknologi semua orang membutuhkan. Semua orang membutuhkan. Sisi kehidupan basisnya teknologi. Semuanya itu. Nyetir mobil juga teknologi, nyalain digital. AC teknologi. Teknologi digital semua. Nah itu ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, orang itu hanya mampu menempatkan digital teknologi sebagai supporter. Untuk mensupport. Jadi dia posisinya pasif. Hanya mensupport saja. Tapi yang kedua, dia bisa menggerakkan sebagai driver. Justru kehadiran GPT atau digital ini bisa menggerakkan. Tapi yang tidak kalah penting itu ada 2 berikutnya lagi, yaitu sebagai enabler. Pemungkin. Yang tadinya tidak mungkin itu kena digital teknologi, mungkin. Tapi yang paling mahal adalah transformator. Dia mentransform. Ini yang kita harapkan nanti sekolah rakyat ini itu dengan memasukkan digital culture dan seterusnya, nilai-nilai keluhuran yang ada di Indonesia dan seterusnya, ada transformasi. Apakah ada jaminan bahwa konsep ini akan diteruskan terus oleh para pemimpin berikutnya? Ini kan harus jadi konsensus ya untuk hal seperti ini ya. Pertanyaan mendasar saya. Pengantar Pak Renal tadi itu, pendidikan itu lintas zaman, lintas pemerintahan dan seterusnya. Salah satu penyakit kita, penyakit yang diidap di dunia pendidikan, itu pendidikan itu seakan-akan menjadi tanggung jawab pemerintahan. Seumur kabinet. Seumur kabinet, ganti lagi. Bahkan tidak umur kabinet, umur menteri. Umur menteri. Menterinya ganti meskipun kabinetnya masih tetap. Ini yang tradisi. Itu penyakit ya kita ya. Itu penyakit. Ini tradisi ini saya kira harus kita rombak. Pendidikan itu jangka panjang, lintas pemerintahan, lintas generasi dan seterusnya. Menjadi legacy kita bersama, bukan menjadi legacy perorangan begitu ya. Itu tugas negara, bukan tugas pemerintah. Tugas negara, bukan tugas pemerintah. Jadi lintas pemerintahan dan seterusnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan amanah yang ada di dalam pembukaan UUD 45. Kalau UUD-nya boleh dirubah. UUD-nya boleh dirubah dan memang sudah dirubah. Tapi pembukaan tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Kalau dirubah bubar negara ini. Bubar, tidak boleh. Itu. Jadi tujuan bernegara itu yang ada di dalam janji kemerdekaan itu melindungi segenap meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta kedamaian dunia. Ini yang harus digali terus gitu. Lantas seberapa jauh sekarang sudah bergeraknya? Gedungnya memanfaatkan yang sudah ada, berarti kita tidak perlu membangun repot-repot lagi. Betul. Paling touch up begitu kan? Kalau dananya ada. Ini bagaimana tetap terhadap anggaran? Jadi alhamdulillah tadi kita rapat yang kesekian kali, progresnya oke. Dari berbagai kementerian dan seterusnya. Yang menarik itu Pak Renald, yang saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, Pak,
ini apakah bukan menjadi lahan korupsi baru? Nah, ini menarik sekali. Yes. Gitu. Saya bilang, bismillah lah. Jangan sampai terjadi korupsi untuk urusan pendidikan ini. Ya bansos saja dikorupsi gitu kan. Rp1 pun juga harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu sudahlah, kebiasaan-kebiasaan lama yang negatif bubar. Tinggal kita tatap kehidupan baru, bahwa kita bersih di dalam ngurusin ini. Yang kedua yang sering muncul pertanyaan, apakah ini bukan menciptakan kasta baru? Ini juga penting sekali. Yes. Kasta baru. Kasta baru. Ada pendidikan ini, pendidikan ini. Saya bilang, apa sih kasta itu? Kasta itu kan stratifikasi sosial. Ada jenjang-jenjang sosial. Dan itu memang realitasnya ada. Sepanjang realitas sosial tadi itu tidak dipakai untuk diskriminatif negatif, maka tidak apa-apa. Realitasnya memang ada orang miskin. Itu realitasnya. Nah, ini kita buat afirmasi sehingga kita berikan pendekatan khusus sehingga dia bisa melompat. Yang tidak boleh kan adalah bagaimana kita menciptakan kasta rendah. Kalau kita meningkatkan kastanya tidak apa-apa kan. Sepanjang dia bisa menjadi orang yang berhati mulia, tentu sebagai orang yang telah menikmati pendidikan begitu ya. Jadi jangan sampai orang yang di bawah itu dipertahankan di bawah sekedar untuk memenuhi stratifikasi sosial. Harus ada yang miskin, kita pertahankan yang miskin. Enggak lah. Menurut berita yang saya baca, ini setiap sekolah dialokasikan dana kira-kira 100 miliar rupiah. 100 miliar per tahun atau ini masih belum ini. Masih belum. Masih belum, kita usulan baru dipropos. Kurang lebihnya begitu. Ini barangkali suasana diskusi. Suasana diskusi. Oleh karena itu kita sedang bukan urusan jumlah 100 atau 50. Tetapi appropriateness-nya, ketepatan. Jangan sampai nanti ini kita untuk urusan fakir miskin kita berlomba-lomba royal dan seterusnya tidak efisien dan seterusnya, janganlah. Oleh karena itu mana yang pas biayanya, kepantasan, kepatutan dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Berapanya tentu kita sedang menghitung. Unit cost per anak itu berapa sih? Di Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa? Karena ini kan beda-beda. Biaya hidupnya kan beda-beda. Itu. UMR aja beda-beda. Nah, dari situlah kita sekarang merapikan semua nanti unit cost per wilayah. Demikian dan seterusnya. Sehingga yang kita ajukan itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada pemborosan di situ. Itu. Nanti permulaannya akan dilakukan di mana pembukaannya? Ini pembukaan mudah-mudahan yang paling siap dan memang tempatnya bagus itu dekat di saya? Bekasi. Bekasi sini? Bekasi. Oh, Bekasi. Di apa itu? Saya lupa nama alamatnya. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu ada 6 hektar. Saya sudah berkunjung ke situ. Bagus tempatnya. Di situ juga ada tempat orang-orang yang jumbo juga ada. Tapi nanti akan dipisahkan mana yang untuk ini, mana untuk ini dan seterusnya. Karena dinas sosial atau kementerian sosial memang area pekerjaannya mengenai orang-orang jompo dan orang fakir miskin dan terlantar dan seterusnya. Tapi bagus juga kan anak-anak ini bisa juga dilatih mengenal jiwa sosialnya juga bersatu dengan itu satu. Nah yang kedua, anak sekarang itu malas gerak karena ada teknologi. Itu membuat anak-anak jadi malas. Kita nggak perlu kita nggak perlu ke restoran untuk dapat makanan. Kita tidak perlu ke kampus dapat ilmu. Kita tidak perlu ke rumah pacar malam minggu. Dulu kita berdebar-debar mikirin cuci mobil sih udah bergerak begitu ya. Terus kemudian kita kalau punya mobil kita bawa mobil begitu ya untuk mendatangi pacar kita. Sekarang pacar itu datang di sini. Sudah ada di sini. Datang semua di sini. Makanan datang di sini. Uang kita nggak perlu lagi ke bank. Karena anak sekarang malas gerak dibandingkan dengan dulu pada waktu itu. Akhirnya orang tuanya juga malas gerak sekarang. Karena semua terperangkap dalam ini. Apa solusinya yang Pak Nuh pikirkan? Pak Nuh ini kan ahli teknologi digital juga ini. Satu, gerak fisik itu tidak bisa dimanipulasi. Nggak bisa, Oleh karena itu, alhamdulillah ada lapangan olahraga. Berbagai macam olahraga ada di situ. Sehingga anak-anak memang harus dipaksa. Di samping urusan taruhlah digital literasinya oke, tetapi fisik pun juga keprimaannya pun juga harus dijaga. Sehingga kedisiplinan pun juga harus kita rapikan, olahraga pun juga harus kita gerakkan dan seterusnya, sehingga anak-anak badannya pun juga prima, sehat dan seterusnya. Karena dia memang bergerak dan seterusnya. Makanan pun juga bergizi dan seterusnya. Nggak ada metode tertentu misalnya
kita bikin semacam gabungan di belakang itu, kita cari area yang ada kolamnya, yang ada lapangannya, sehingga anak-anak itu bisa beternak. Setiap pagi mereka mempersiapkan sayuran dari kebunnya, begitu. Semacam itu. Ini kan indahnya di Katulistiwa ini seperti itu. Betul. Kita hidup matahari bersinar terus. Itu kalau di sekolahan yang di Sukoharjo, yang Solo itu, anak-anak kita kasih lahan untuk dia beternak lele. Dari lelenya itu dipakai makan. Sehari-hari anak sekolah. Model di Jepang kan begitu sebetulnya. Mereka sayur-sayuran pun juga demikian. Sehingga saya melihat yang di rumah perubahan ini tempat yang untuk pembelajaran yang luar biasa. Jadi bukan sekedar belajar itu ada papan tulis dan seterusnya. Tapi ini semua adalah wahana untuk belajar. Semua bisa dipelajari dari lingkungan di sekitar kita. Sehingga anak-anak bisa digital detox di situ ya. Iya. Sekaligus juga membentuk karakter baru. Baik. Bapak kan juga selama menjadi menteri sering melihat sekolah-sekolah di daerah, begitu ya. Seperti apa Pak Anu gambaran kemiskinan anak-anak di daerah itu? Ya Allah, jadi saya mohon maaf ya, ada suatu masa yang tidak tertangani dengan baik urusan sekolah ini, termasuk sekolah-sekolah rusak. Sekolah rusak itu secara fisik, infrastruktur itu pasti ada. Karena apa? Karena lifetime. Karena lifetime. Yang sekolah bagus, umur fisik. Rusak ringan, rusak berat, dan seterusnya. Bahkan sampai atapnya, atap jebol dan seterusnya. Nah ini tolong ke depan sekarang ini, ayo kita jadikan sebagai mindset bahwa infrastruktur itu bagian dari persyaratan untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang layak. Dan infrastruktur itu ada lifetime-nya, sehingga pasti harus ada anggaran untuk perbaikan sampai ke pembangunan kembali dan seterusnya. Yang kedua, dari sisi akses. Akses ini anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, masuk di perguruan tinggi, itu tidak lebih dari 2%. Ini apa? Artinya apa? Artinya kesempatan untuk membuka akses ke perguruan tinggi ini harus terus didorong, dibuka lagi. Dan ada hitung-hitungan yang simpel, Pak Donald. Saya mencoba menghitung. Anak-anak yang mendapatkan KIP kuliah, dulu bidik misi namanya, sekarang itu 39.000 anak, sekian, bulatkan 40.000. Itu selama 4 tahun, dia membutuhkan dana 2,4 triliun. Selama 4 tahun. Dia begitu lulus kerja, dengan UMR saja, itu saya hitung, ketemunya 17, sekian triliun. Berarti kan nilai multiplier-nya kan 6-7 kali. Oleh karena itu saya ingin meyakinkan pada pemerintah, kepada kita semua, investasi di pendidikan jangan ragu, khususnya untuk memotong mata rantai kemiskinan itu. Karena itu adalah investasi dengan memberikan return yang baik. Memberikan return yang baik. Contoh yang berikutnya lagi, kami eksperimen di Surabaya dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Yayasan Sosial. Kalau Pak Renald di rumah perubahan. Ini kita ngerekrut 20 anak. Yang putus sekolah, yang PHK dan seterusnya, kita kursuskan welding, yang certified. Satu anak bayarnya 20 juta, sehingga kita cari uang 400 juta. Kita kursuskan 3 minggu, dia begitu lulus, dia diterima, diambil semua oleh perusahaan Polygon, perusahaan sepeda, dengan gaji 4-5 juta. Artinya apa? 20 juta, 4-5 juta setiap bulan, 5 bulan selesai. Apalagi kalau bisa welding untuk yang di bawah laut, yang underwater, itu bisa kerja di Amerika, kerja di manapun, Jepang, Kanada, mereka ini kerja di Jepang dan seterusnya, akhirnya begitu. Nah kita ingin nyisir ini dan seterusnya itu. Intinya orang-orang miskin itu tidak bisa didekatin dengan cara umum. Harus ada keberpihakan. Harus ada afirmasi, yang umum ya pakai umum, yang khusus ya pakai khusus. Sehingga ada generic solution, ada specific solution. Nah ini kita ambil SR itu specific solution. Nah bagaimana penempatan nilai-nilai lokal
Ya, tentu. Tentu kan di Bali sendiri mereka betul, ya, kaitannya dengan seni budaya. Betul. Kalau kita bicara di NTT lain lagi masyarakatnya. Itu ada passwordnya tuh. Iya, iya. Ya, kalau mereka sudah berdendang, ada lagu, ya sudah semua orang bergerak gitu ya. Tiap daerah punya passwordnya sendiri-sendiri. Betul. Ya, itu nilai-nilai budaya lokal. Apa yang sudah dipertimbangkan? Saya kira kita nasional iya. Tapi nasional ini itu harus bertumpu pada kekuatan lokal, local wisdom. Sehingga kita ingin memastikan di dalam konsep akademik maupun konsep pembelajaran maupun konsep pembentukan karakter, habituasi dan seterusnya itu tidak tercerabut dari nilai-nilai lokal. Justru nilai lokal yang positif harus kita perkuat. Berhubungan langsung dengan Pak Prabowo untuk mengatasi? Enggak. Saya yang berhubungan langsung dengan Pak Mensos. Oh, dengan Mensos? Dengan Mensos. Mensos yang dengan Pak Prabowo. Jadi Anda diangkat oleh Mensos? Diangkat oleh Mensos. Katanya begitu. Saya belum ada suratnya. Enggak penting surat itu. Enggak penting ya, buat orang seperti kita enggak penting. Enggak penting surat itu. Sehingga misi saya kita ada yang penting bisa tercapai. Misi tercapai. Oleh karena itu di kepemimpinan itu ada kepemimpinan yang namanya kepemimpinan disconnect. Disconnect, yes. Kepemimpinan disconnect. Jadi ceritanya ini karena tadi menyinggung urusan Madura begitu, urusan cuk itu. Jadi di Madura itu ada supplier ayam hidup. Supplier ayam hidup, oke. Ke warung-warung soto. Ya. Warung-warung soto. Di Madura ya? Di Madura. Suatu saat ada pelanggan baru, warung soto baru. Ya. Yang kepingin dapat supplier ayam hidup itu. Ya. Di Jalan X nomor 10 Bangkalan lah begitu. Oke. Akhirnya dia nyampaikan ke pegawainya yang biasa ngantar itu. Dul, tolong kirim ya 50 ayam hidup ini ke Jalan Ayani nomor 10 Bangkalan. Ya, kirim. Ini pelanggan baru. Catetin alamatnya. Ya. Dicatat alamatnya, masukkan di saku di sini. Terus dia bawa 50 ayam hidup. Ya. Dia jalan di tengah jalan, dia kesenggol. Akhirnya jatuh, ayamnya pada semburat. Oh, lari. Lari semua. Orang-orang pada teriak, Dul, kamu kejar ayammu itu, kamu kejar ayam itu. Kata si Dul, mau kemana ayam itu? Alamatnya ada di sini. Inilah kepemimpinan disconnect. Nggak nyambung dia itu, nggak nyambung. Iya. Itu dia hanya modal SK. Oleh karena itu kita ingin membangun anak-anak miskin nanti itu, dia paham betul dengan lingkungannya. Dia paham betul asal-usulnya, demikian dan seterusnya. Sehingga ini menjadi generasi baru. Lantas apa hubungannya dengan pengangkatan dari Mensos itu kok disconnect? Karena kalau saya bekerja kayak gini menunggu SK dan seterusnya, tidak terlalu penting. Yang penting kita bisa yang penting itu hasilnya jadi dan lain sebagainya. Jadi dan seterusnya. Kan begitu aja. Ya. Karena saya ingat Pak Nuh ini pernah menjadi rektor di ITS. Dan pernah juga memimpin teman-teman ya di alumni begitu ya, membina alumni juga. Alumninya juga berkembang di mana-mana, pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu ya. Pendidikan dan Kebudayaan. Masih sampai universitas ya. Dari mulai TK, PAUD. PAUD sampai bahkan itu yang pertama-tama era PAUD ya kalau tidak salah. Iya, kita punya gerakan PAUDisasi. Oke, terus sampai kemudian jadi mengembangkan kurikulum 2013 saat itu. Ya. Dan kemudian kita saksikan sekarang adalah dipercaya untuk mengembangkan Sekolah Rakyat ini. Dan kalau sudah ada berkata rakyat, seorang mantan rektor langsung bergerak ini. Bismillah. Ya. Ada kendala di selama mengembangkan ini? Jadi kendala yang sangat signifikan tidak ada. Yang menarik itu partisipasi publik. Baik partisipasi yang memberikan kritik, partisipasi yang memberikan dukungan dan seterusnya, kita terima semuanya dengan baik. Ya, kita terima dengan baik. Justru kata kuncinya itu adalah membangkitkan publik untuk berpartisipasi. Jangan sampai orang yang mengkritik terus kita lawan, kita bungkam. Enggak. Saya bilang enggak. Biarkan siapapun yang memberikan pandangan baik negatif dan seterusnya. Saya punya keyakinan tesis, antitesis dan sintesis akan menjadi sintesa kreatif. Akan menjadi sintesa. Jadi kalau kita punya tesis ini dilawan oleh orang yang berbeda pandangan, antitesis, enggak apa-apa. Nanti ambil yang baik. Di situ akan terjadi sintesis. Sintesis ini pun juga suatu saat akan di-challenge lagi. Di antitesis lagi dan seterusnya. Sehingga hidup ini menjadi indah. Itulah kehidupan yang dinamis ya. Betul. Dan sains juga berpikirnya seperti itu. Seperti itu. Karena kalau Pak Renald pelajari, kenapa sih? Atau apa ciri khas dari AI itu? AI itu. Artificial Intelligence. Itu kan cirinya dua. Yaitu apa? Belajar dan mikir.
Belajar dan mikir. Learn and things. Yes. Itu kata kuncinya di AI itu. Dia belajar dan mikir. Ya. Oleh karena itu kenapa siapapun yang mau belajar dan mikir, dia akan pandai. Naik kelas. Tapi siapa yang tidak mau belajar dan tidak mau mikir, selesai. Makanya kalau kita bertanya pada AI, dijelaskan kita sudah tahu isinya salah, kita katakan salah Bart. Berikan penjelasan lagi yang lebih baik lagi. Oke, dia langsung jawab oke. Dia langsung baiklah, dia bilang. Harus belajar lagi. Dia kasih lagi yang baru lagi. Kita bilang kurang tepat. Perbaiki dari aspek ini. Oke, dia cari ini lagi. seperti ini. Dia cari lagi. Sehingga pesan yang ingin kami berbagi kepada teman-teman semua yang ngurusi pendidikan itu menjadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati ini contoh kalau di agama itu Nabi Musa. Nabi Musa dengan tongkatnya. Nabi Musa ini pembelajar sejati. Suatu saat Nabi Musa itu ditanya oleh kaumnya, wahai Nabi Musa, ada enggak orang yang paling pinter sekarang ini? Enggak ada, kecuali saya. Kecuali saya? Kecuali saya. Ditegurlah oleh Allah. Ada Nabi Musa yang lebih pintar dari kamu. Siapa? Nabi Khidir. Di mana tempatnya Nabi Khidir itu? Kamu cari di pertemuan dua samudra. Pertemuan dua samudra. Nabi Khidir itu nabi, sekedar nabi. Nabi Musa itu nabi, rasul plus ulul azmi, kelompok nabi yang elit, bersama-sama dengan Nabi Muhammad tentu, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Dia disuruh belajar ke Nabi Khidir, yang bukan rasul. Dia mau itu, berhari-hari dia mencari sama muridnya, dia bawa bekal. Mencari di mana tempat pertemuan dua samudra itu. Dia berangkat. Karena kelelahan, dia duduk dan tidur di batu besar. Pada saat itulah, bekal yang dia bawa termasuk ikan, itu lompat ke laut dan seterusnya. Tapi sama santrinya tadi itu tidak diceritakan. Akhirnya dia berangkat lagi. Sampai suatu saat semalam dia lapar, dia tanya, mana bekalnya itu? Oh, ikannya sudah lompat tadi pada saat itu. Lah disitulah tempatnya Nabi Khidir. Jadi kalau mau menjadi pembelajar sejati, status sosial lepaskan. Gara-gara profesor tidak mau belajar sama muridnya, salah. Harus terbuka. Harus terbuka. Ya. Itu pesan juga penting buat para pemimpin ya. Siapapun kita pemimpinnya. Kita dengarkan kritik, kita dengarkan dengan baik. Siapa tahu di situ ada hikmah yang tersembunyi. Ya, inilah wisdom yang perlu dipegang tentunya. Jadi nyaman kita dapat kritik itu. Alhamdulillah ada yang mengkritik itu. Diperkirakan akan dimulai kapan? Juli pertengahan insya Allah. Juli ini siap. Tahun ajaran baru 2025-26 kita akan mulai secara bertahap tentu. Mana yang paling siap dulu kita mulai. Berarti guru sudah harus dilatih dari sekarang. Guru insya Allah mulai April nanti kita rekrut. Seleksi, pelatihan, terus penempatan di tempat-tempat yang sesuai dengan koordinatnya itu. Wah, luar biasa. Kita doakan Pak Nuh. Terima kasih banyak. Agar anak-anak kita yang berasal dari kalangan kurang mampu ini juga bisa bersekolah dan duduk sama tinggi dengan masyarakat kelas menengah yang sudah lebih beruntung dibandingkan dengan kehidupan mereka. Ini tentu kabar gembira, ya mudah-mudahan lah kita bisa dapatkan anak-anak ini. Karena tantangan berikutnya adalah mau nggak anak-anak ini sekolah? Karena seringkali masih ada pandangan sudah sekolah tidak bisa bekerja. Betul. Tentu diharapkan anak-anak ini bisa menempati posisi yang memang sedang dibutuhkan tentunya. Betul. Jadi demikianlah percakapan kita dengan Profesor Kiai Haji Muhammad Nuh atau Prof Nuh, yang kita kenal sebagai tokoh pendidikan dan tentu saja sekarang tengah menangani sekolah rakyat, sekolah yang tentu dinanti-nanti. Barangkali tidak begitu penting bagi saudara-saudara yang tinggal di perkotaan, tetapi ini penting bagi kehidupan kita dan menjaga konstitusi di negara kita. Karena tujuan dari kemerdekaan ini antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi fakir miskin dan anak terlantar tentu harus dipelihara oleh negara, diberikan kehidupan, dan tentu kita harus juga memberikan pendidikan yang layak. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Saya berharap Pak Renald sama-sama Pak Nuh berkenan untuk berkontribusi di sini. Kami siap Pak Nuh. Rumah perubahan pun juga bisa berkontribusi untuk rumah sekolah rakyat. Untuk perubahan tentu kita nomor satu. Terima kasih Pak Nuh.
Dan jangan lupa Pak Nuh, selalu kita agar stay relevant.